Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Genta Wicaksana dari kelas 2C Pendidikan Bahasa Inggris akan menjelaskan sedikit materi tentang perbandingan pendidikan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Baiklah, saya akan menjelaskan dari masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di masa ini, sistem pendidikannya masih sama dengan sistem pendidikan di zaman Nabi Muhammad SAW, baik dari segi kelembagaan maupun dari segi materialnya. Jika kita lihat dari segi materialnya, yang diajarkan masih tauhid, iman, akhlak, ibadah, dan kesehatan. Jika dilihat dari segi kelembagaannya, masjid masih dijadikan tempat pembelajaran. Namun, di zaman ini telah dibangun yang namanya kutab. Kutab adalah salah satu tempat pembelajaran di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini, dia menghadapi 3 masalah serius. Yang pertama, dia menghadapi banyaknya riddah, kaum pembangkang, atau yang kita sebut dengan kaum murtad. Yang kedua, dia menghadapi banyaknya bermunculannya nabi palsu, salah satunya Musailamah Al-Kadzab. Yang ketiga, banyaknya orang yang tidak mau bayar zakat di zaman ini. 3 hal tersebut bisa terjadi karena 1. Mereka tidak paham benar akan ajaran Islam. Yang kedua, motivasi keislaman mereka bukanlah dari diri mereka sendiri, tetapi karena faktor politik dan ekonomi. Yang ketiga, rasa kesukuan di Arab itu masih sangat mendalam. Jadi mereka merasa kekuasaan Islam berada di tangan kaum Quraisy, sehingga terjadilah perselisihan. Yang keempat, terjadi banyak kesalahan penafsiran, dan mereka mengira jika Rasulullah telah wafat, maka mereka tidak perlu mengikuti ajarannya itu lagi. Baiklah, itulah masalah-masalah yang dihadapi oleh Khalifah Abu Bakar hingga akhir kepemimpinannya. Saya akan melanjutkan ke zaman Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab. Di masa ini, yang pertama kali dia lakukan adalah upaya perluasan kekuasaan terhadap wilayah-wilayah yang tidak mau masuk Islam, seperti Irak, Persia, Syam, Mesir, dan Barkah. Yang kedua, ia mengangkat dan menunjuk guru-guru dari seluruh penjuru negeri yang sudah diislamkannya untuk mengajarkan Al-Quran dan keislaman. Yang ketiga, dia menyuruh seluruh aparatur negaranya untuk mengawasi seluruh warga agar sholat subuh berjamaah. Yang ketiga, dia melakukan penyuluhan ke Madinah, ke Madinah, yang lokasinya di masjid-masjid, pasar-pasar dengan sistem holakoh. Jadi di situ yang menjelaskan tentang penyuluhan tersebut berada di tengah dan yang lainnya membuat lingkaran. Setelah itu semua terlaksana, terbentuklah pusat-pusat pendidikan di berbagai kota yang sudah membahas ilmu pengetahuan dengan fleksibel. Contohnya sudah membahas ilmu bahasa dan sastra. Di masa ini yang paling menonjol dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab adalah melarang seluruh ulama untuk mengajar di luar Madinah, yang ditakutkan mereka dapat terbunuh oleh musuh-musuh Islam. Di akhir kepemimpinan Umar bin Khattab, dia dibunuh oleh Feroz, atau yang dikenal dengan Abu Lu'lu'ah, pada saat hendak menunaikan ibadah sholat subuh di Masjid Al-Nabawi. Saya lanjutkan ke masa Khalifah Utsman bin Affan. Di masa ini, beliau tidak banyak melakukan perubahan dalam sistem pendidikan. Beliau masih melanjutkan bagaimana sistem pendidikan di zaman Khalifah Umar bin Khattab,
Namun, di masa ini pemerintah tidak mengangkat guru-guru. Jadi para guru-guru bisa mengajar kemanapun mereka suka, dan mereka hanya menjalankan tugas mereka dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang menonjol dilakukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan adalah dilakukannya pembukuan terhadap Al-Qur'an. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya para hafiz yang meninggal di medan perang. Yang keempat, saya akan bahas pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di masa ini beliau tidak banyak merubah sistem pendidikan dikarenakan beliau banyak menghadapi peperangan, pemberontakan. Di zaman itu kekuasaan diperebutkan, sehingga hingga akhir kepemimpinannya dia tidak dapat melakukan apa-apa terhadap sistem pendidikannya, hingga dia meninggal di akhir kepemimpinannya, digulingkan kekuasaannya. Sekianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.